Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Derhastia dari Pendidikan Biologi ICP. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengimplementasi bela negara dalam menghadapi COVID-19. Nah, salah satu caranya yaitu tidak mudik saat Lebaran. Nah, berkumpul bersama keluarga, melepas kerinduan dengan suasana yang gembira, dan saling bermaaf-maafan setelah sekian lama berpisah merupakan suasana spiritual yang kuat setiap hari raya Idul Fitri bagi masyarakat Muslim Indonesia. Orang rela melalui perjuangan yang sangat berat agar bisa merasakannya, menempuh perjalanan panjang, macet, berdesakan dalam transportasi umum, sampai menginap di stasiun dan terminal. Ancaman kecelakaan di jalan yang kerap terjadi bahkan tidak jarang sampai jatuh korban jiwa tidak mengundurkan semangat agar bisa bersama keluarga melalui hari-hari nan fitri tersebut. Karena itu, kesedihan tidak dapat terbayarkan jika ada keluarga yang tidak ikut kumpul bersama. Nah, dalam bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Saat ini, rakyat Indonesia bahkan seluruh warga dunia sedang menghadapi ancaman, salah satunya yaitu COVID-19. Memang, tantangan untuk tetap bertahan di rumah saat ini semakin berat, mengingat Ramadan dan Lebaran merupakan momen yang sangat dinantikan. Bahkan, mudik telah menjadi perjalanan ritual kolosal tahunan di negeri ini. Segala persiapan dan oleh-oleh yang akan dipersembahkan kepada orang-orang tercinta di kampung biasanya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga tidak ketinggalan menyiapkan infrastruktur dan fasilitas lain untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan bagi pemudik. Di sisi lain, hasrat untuk mudik juga tidak bisa terelakkan, karena dalam suasana wabah COVID ini, seluruh kegiatan ekonomi berdampak, bahkan banyak yang terpaksa terhenti, sehingga PHK penurunan pendapatan terjadi secara masif. Akibatnya, banyak saudara-saudara kita tidak memiliki pilihan lain selain mudik. Namun, pemerintah berusaha mencari formula tentunya melalui bantuan-bantuan sosial untuk memastikan seluruh masyarakat yang paling berdampak secara ekonomi bisa dibantu, dengan tetap berusaha menjaga diri agar tidak tertular COVID. Namun, mengingat virus corona sedang mewabah dan menjadi ancaman nyata bangsa sekarang, semua kita harus turut andil dalam mengatasi dan menyetop penyebarannya. Salah satunya dengan mengikuti anjuran Presiden Joko Widodo untuk tidak mudik. Tidak mudah memang, namun pilihan ini harus kita ambil. Entah sudah berapa kasus pemudik yang terpapar corona sehingga merepotkan pihak keluarga, bahkan kesehatan mereka dan lingkungan sekitarnya terancam. Setidaknya ada 3 pertimbangan utama kenapa sebaiknya umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya tidak mudik ke kampung halaman saat ini. Pertama, secara demografi, penduduk kampung atau desa di Indonesia rata-rata warga berusia lanjut. Warga lansia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar virus corona, apalagi bila memiliki penyakit bawaan. Ketika sebagian besar dari kita memutuskan untuk mudik, apalagi banyak kasus orang terjangkit COVID tanpa gejala sama sekali, maka orang yang terjangkit tanpa gejala tersebut tanpa sadar akan menjadi carrier, menularkan dan menyebarkan ke orang lain. Bayangkan bila para pemudik tersebut menjadi carrier yang menularkan COVID-19 kepada orang-orang tua kita di desa. Maka penyebaran akan semakin luas dan semakin berpotensi tinggi menimbulkan kematian karena menjangkit banyak orang tua di perdesaan. Kedua, fasilitas kesehatan di perdesaan atau kampung sangat terbatas. Demikian pula jumlah dokter sangat sedikit, apalagi dokter spesialis. Jadi, bayangkan bila wabah terjadi secara masif di perdesaan. Yang di perkotaan saja dengan fasilitas layanan kesehatan cukup masih kelabakan dan masih kekurangan alat pelindung diri bagi para dokter dan tenaga medis. Artinya, bila terjadi di perdesaan bencana yang teramat serius harus kita hadapi dan akan banyak memakan korban jiwa.
Ketiga, desa atau kampung merupakan lumbung pangan. Bila wabah penyakit melanda desa dan kampung, tentu akan berdampak pula pada ketersediaan pangan karena masyarakat tidak bisa bercocok tanam. Krisis kesehatan akan diikuti oleh krisis pangan, dan krisis pangan akan berdampak sistemik terhadap ketahanan dan pertahanan kita sebagai bangsa. Maka, mengurungkan niat bagi mereka yang sudah berencana mudik merupakan keputusan yang heroik. Tidak saja demi keselamatan generasi, tapi juga untuk kebaikan bangsa dan negara. Karena itu, tetaplah bila disebut tidak mudik adalah aksi nyata bela negara saat ini. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.